Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi terakhir 15 terkait dengan filsafat Pancasila itu sendiri. Nah, kita akan membahas terkait dengan norma terlebih dahulu ya. Norma di Indonesia ini ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan terakhir norma hukum. Ya. Norma agama ini suatu pondasi ya dalam hidup bernegara, dalam hidup apapun ya, baik bernegara, hidup berkehidupan dimanapun, ya berkeluarga dan apapun. Agama merupakan pondasi karena sila pertama kita itu ketuhanan, makanya itu tidak akan bisa hilang dari urutan pertama ya. Kemudian di akhir ada norma hukum. Nah, ketika agama itu memang banyak yang melanggar karena sanksinya adalah nanti di akhirat, maka hukum menjadi norma yang bisa diimplementasikan langsung ya. Nah, hukum bisa diimplementasikan langsung karena memang ada pelaksanaan hukuman yang langsung. Dalam norma hukum itu biasa dibuat oleh negara. Sedangkan norma agama ini masalah keyakinan, dia sanksinya juga saat nanti sudah di neraka katanya ya, masuk neraka sanksinya. Maka banyak juga yang melanggar ya karena tidak ada sanksi di dunia, walaupun sebenarnya dalam agama itu ada kisos ya, ada takjir yang dicambuk, dirajam sebagaimana disebut Al-Qur'an. Tapi memang nilai-nilai agama itu banyak dipetik juga dalam pembuatan norma hukum. Nah, kemudian ada norma kesopanan ya. Norma kesopanan ini seperti adat dan kebiasaan ya, sopan santun, ada yang lebih tua didahulukan ya, lebih menghormati orang lain ya. Nah, ini norma kesopanan itu biasa adat dan kebiasaan yang ada. Kalau dilanggar maka sebenarnya dia akan memiliki rasa malu dalam diri sendiri. Kemudian ada norma kesusilaan. Nah, ini berasal dari hati nurani ya, hati nurani kita, seperti perbuatan-perbuatan buruk, perilaku ya, lebih perilaku nakal, perilaku tidak sepatutnya ya, asusila ya, atau perilaku buruk cemooh lainnya. Nah, ini sanksinya adalah rasa penyesalan ya, rasa bersalah. Nah, behavior ya, kesusilaan ini perilaku orang yang buruk. Kemudian Pancasila ini memiliki unsur pantos itu penghayatan. Jadi memang Pancasila itu pembentukannya dalam penghayatan yang panjang sebenarnya. Dari sejarah kita kerajaan sampai ke kemerdekaan, hakikat dari persatuan Nusantara bangsa. Kemudian Pancasila juga dilihat dari etos ya. Etos itu susilaan atau perilaku, behavior. Nah, perilakunya juga memang dari sila pertama sampai sila kelima itu memang ciri-ciri bangsa Indonesia, punya Tuhan, saling menolong kemanusiaan, berbeda-beda tapi bersatu, persatuan, sila ketiga. Kemudian kerakyatan yang bermusyawarah, rakyat-rakyat yang suka bermusyawarah, sampai mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada juga unsur logos ya. Unsur logos ini artinya Pancasila itu dibentuk masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu sifatnya tidak masuk akal atau tidak nyata, rasional ya. Dia masuk akal. Nah, jadi memang penghayatan yang panjang sesuai dengan pribadi susila bangsa dan dia pasti masuk akal. Maka dibentuklah Pancasila. Nah, ada asal langsung ya. Asal langsungnya itu kausa material kita sebenarnya memang bukan bahasa ya, bangsa Indonesia. Bangsa atau bahasa Indonesia secara material asal Pancasila itu memang bangsa itu sendiri, bangsa-bangsa dan bahasa Indonesia yang menyatukannya. Secara formal itu telah dilakukan di dalam sidang BPUPKI dalam membentuk dasar negara. Kemudian secara karya dia itu adalah karya PPKI ya, PPKI yang akhirnya mengumumkan Piagam Jakarta.
dan kausa finalnya saat proklamasi. Nah, inilah Pancasila itu terbentuk secara langsung melalui bahannya bangsa sendiri, diformilkan dalam BPUPKI, di sidang udah PPKI, kemudian di dalam proklamasi finalnya. Nah, ada asal tidak langsung sebenarnya. Pancasila itu sebelum proklamasi kemerdekaan ya memang sudah ada. Ya. Karena memang Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta Kerajaan Majapahit ya. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Nah, memang sudah diadopsi dari sana, persis seperti mengadopsi Sumpah Palapa yang ada di Majapahit ya, untuk menyatukan Nusantara. Itu dipakai untuk Sumpah Pemuda menyatukan bangsa Indonesia saat itu ya, 28 Oktober 1928. Nah, sifat Pancasila itu real, nyata ya, dari rakyat, dari budaya, dari sejarah. Ya. Kemudian sifat Pancasila itu idealnya ya, secara idenya, gagasannya, cita-cita yang diharapkan. Ya. Kemudian Pancasila itu sifatnya juga fleksibel, dapat dikembangkan tanpa merubah sila-silanya ya, keasliannya. Kemudian sifatnya juga praktis, dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini istilah-istilah Pancasila biasanya juga dipakai dalam tes-tes kepegawaian negeri ya. Pancasila disebut sumber nilai, artinya seluruh nilai kehidupan itu Pancasila ya. Dalam arti kehidupan bernegara ya. Kalau sumber kehidupan kita memang pedomannya kan agama ya, Al-Quran. Islam itu Al-Quran dan hadis. Nah, kalau sebagai sumber nilai dalam hal ini adalah nilai kehidupan bernegara. Way of life ini juga pedoman bernegara. Kemudian dasar negara, sumber pelaksanaan hukum ya. Jadi melaksanakan apapun sesuai Pancasila. Kemudian istilahnya sebagai pribadian hidup. Nah, artinya berbeda ya pribadi kita dengan bangsa lain. Mungkin ada bangsa yang tidak berketuhanan, ada bangsa yang liberal, tidak berkemanusiaan ya. Bangsa-bangsa lain itu kan ada juga yang bukan permusyawaratan atau persatuan, sifatnya bukan musyawarah dari raja langsung, atau dia tidak persatuan seperti kita yang berbeda-beda. Jadi memang pribadi kita itu berbeda dengan bangsa lain. Kemudian Pancasila sebagai tertib hukum, yaitu fundamentum norm ya, norma paling mendasar, fundamental. Terus dia bukan non utopis ya, dia itu bukan hayalan, artinya dapat diimplementasikan. Utopia itu hayalan ya. Kemudian ontologis itu hakikat ya, sebuah filsafat monopluralis ya. Mono itu satu, plural itu banyak. Jadi walaupun banyak dia tetap satu, seperti ikatan sapu lidi itu ya, walau banyak lidinya tapi dia tetap satu kesatuan. Sapu lidi. Kemudian ada istilah filsafat negara ya, dia sebagai dasar nilai dalam hidup bernegara. Kemudian dia juga dikatakan ideologi terbuka ya, dia terbuka sebagai contoh bagi bangsa lain boleh. Dia juga mengikuti zaman ya, menyesuaikan kehidupan dan pembangunan. Kemudian ideologi tertutupnya sebenarnya Pancasila itu tidak dapat diubah. Ya, sila-silanya tidak dapat diubah. Kemudian formalogis ya, satuan sila bersifat hierarki. Ya, jadi satu sila itu ada sampai 5 ya, urutannya dari sila pertama yang paling tinggi itu adalah agama tentang ketuhanan, sampai sila terakhir akhirnya mencapai keadilan. Kemudian piramidal, satu sila meliputi semua sila. Nah, jadi sila pertama itu meliputi 4 sila di dalamnya. Contoh, ketuhanan itu ketuhanan yang berkemanusiaan, ketuhanan yang berpersatuan, ketuhanan yang berkerakyatan, dan ketuhanan yang berkeadilan. Begitupun dengan sila kedua, 3, 4, dan 5. Itu saling mengisi ya. Kemudian disebut majemuk tunggal, 5 sila dalam satu kesatuan ya. Jadi ada 5 dalam satu kesatuan. Jadi tidak mungkin Pancasila itu tidak berisi 5 itu.
Artinya Pancasila hanya satu, ya, yang berisikan 5 sila. Dan Pancasila itu tidak bisa diambil hanya pasal 3-nya saja, pasal 2-nya saja, karena dia satu kesatuan. Dan memiliki urutan yang sudah diurut dari pertama sampai terakhir, tidak boleh diubah ya, formalogis. Nah, ada Dasolen dan Dasen ya. Nah, Dasolen ini capaian yang seharusnya itu adalah sesuai Pancasila. Nah, dalam praktek implementasi kenyataannya dibentuklah aturan menjalankan negara dalam konstitusi UUD 45 Dasennya ya. Nah, filsafat Pancasila ini sebenarnya secara filosofinya dia memuat religius ya, sila pertama tentang agama. Yang kedua, setelah berbicara agama, bicara kemanusiaan, antar manusia, humanis. Kemudian dari antar manusia ini akhirnya bersatu ya, persatuan, saling menyatu. Kemudian dia memikirkan kerakyatan, sosial, ya, memikirkan banyak umat masyarakat. Setelah bersatu masyarakat dan akhirnya bagaimana mencapai justice, keadilan ya. Jadi dari agama ke manusia, persatuan bersatu dan akhirnya untuk kepentingan masyarakat dan keadilan. Nah, ini juga ada konstitusi ya dari 18 Agustus 45, UUD 45 kita dirubah menjadi Undang-Undang RIS tahun 49. Kemudian UUDS sementara 17 Agustus 50. Akhirnya kembali ke UUD 45 dekret presiden. Kemudian ada reformasi 98, dirubah perubahan pertama 99, perubahan kedua 2000, perubahan ketiga 2001 sampai perubahan terakhir UUD 45 itu di 2002 sampai sekarang ya. Ini hierarki peraturan perundang-undangan juga bisa dilihat. Yang paling tinggi itu UUD 45 ya, dalam undang-undang peraturan perundang-undangan. Tahap MPR, undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten. Ini semua aturan ya sesuai tingkatan, yang tingkat bawah tidak boleh berseberangan dengan tingkat atas. Nah, ini demokrasi sudah kita bahas kemarin ya. Demokrasi parlemen, terpimpin, konstitusional, Pancasila. Ya. Dia memikirkan HAM, wakil rakyat, ya, dia ada pemilu, dia ada peradilan, ada kebebasan berbicara. Ini juga sistem kekuasaan, ada presidensil ya. Presiden itu oleh rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada sistem juga pemerintah itu parlemen, perdana menteri dia makanya, bukan raja. Raja itu biasa hanya simbol dia dalam parlemen. Jadi eksekutifnya adalah perdana menteri. Ada sistem yang liberal ya, ini sedikit juga dimasuki beberapa sistem. Liberal itu seperti Amerika ya, dia individualis dan juga individual itu masing-masing ya, individual itu. Jadi memang tidak memikirkan sesama individu ini. Lain dengan komunis yang sosialis ya, dia memikirkan sesama tapi dia sekuler ya, dia memisahkan agama, dia tidak memakai agama dalam sistem kekuasaan pemerintahannya. Tapi kalau liberal dia walaupun dia individu tapi dia kapitalis, menguntungkan diri sendiri, yang kaya makin kaya. Dia tidak sosialis ya, memang berbeda, satu individu satu sosial, tapi punya kelemahan masing-masing, hanya mau untung sendiri. Yang liberal ini, sosialis ini juga tidak ada mencampurkan nilai agama di dalamnya. Kemudian ada yang sifatnya monarki, kerajaan ya, ini sistem kekuasaan yang kerajaan, raja turun temurun ya, jadi tidak ada pemilu untuk kepala negara. Kemudian serikat ya, serikat ini sebenarnya karena berbeda-beda ininya ya. Dalam satu negara itu ada negara-negara bagian seperti Amerika. Kalau kita itu tidak mau juga dikatakan, walau hampir pernah dijadikan Republik Indonesia Serikat. Dalam Indonesia itu ada negara Sumatera, negara Indonesia Timur, negara Jawa gitu ya. Tapi kita tidak mau. Akhirnya kita tetap NKRI, tidak mau jadi RIS. Tapi
kita tetap memakai bagian-bagian yang disebut otonomi daerah ya, pembagian. Kemudian ada HAM. Nah, HAM ya. Kemarin sudah dibahas HAM yang ada dalam jalani hidup bernegara ini pasal 28A sampai 1 UUD 45. Kemudian tidak boleh melanggar hak orang lain dan hukum bisa dihukum mati ya. Seperti kejahatan HAM paling berat itu ada genosida. Kemudian juga ada Komisi Perlindungan HAM. Memang banyak sekali pelanggaran HAM sebenarnya di Indonesia. Nah ini HAM di Indonesia itu pasal 28 UUD 45 ya, A sampai J. Ini otonomi daerah kemarin kita juga sudah bahas. Dalam pemerintah itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Eksekutif itu melaksanakan, legislatif itu yang membuat aturan, yudikatif itu yang menyelesaikan dalam pengadilan. Nah ini juga sudah disinggung kemarin, sentralisasi kewenangan ke pusat, desentralisasi pusat ke daerah, dekonsentrasi itu administrasi kepala daerah ya, seperti bupati, wali kota, dan perangkatnya. Nah ini WNI juga sudah dibahas kemarin ya. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih untuk ulasan pertemuan terakhir. Semoga kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.